Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dimanapun anak-anak berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Yang selanjutnya, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang hikmah sujud. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan kali ini, yaitu harapannya peserta didik mampu merumuskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum kita masuk ke materi hikmah sujud, Bu Guru mau menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, ketika anak-anak melaksanakan sujud, ketika dalam sholat misalnya, apa yang anak-anak rasakan? Apakah anak-anak merasa lebih tenang? Apakah merasa dekat dengan Allah? Atau merasa biasa saja? Nah, tentunya ketika kita melaksanakan sujud dan kita melaksanakannya dengan ikhlas, dengan khusyuk, pasti kita akan bisa merasakan hikmah atau renungan dari sujud itu tersendiri. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang pertama yaitu hikmah sujud syukur. Nah, di sini hikmah sujud syukur yang pertama yaitu sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan selama ini kepada kita. Tentunya banyak sekali nikmat ya anak-anak yang telah kita terima, misalnya nikmat kesehatan, nikmat hidup, dan sebagainya. Yang kedua, membuat umat Islam lebih menyadari kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hidupnya sehingga bisa membuatnya lebih beriman akan qada terbaiknya. Jadi, dengan bersujud kita akan lebih menyadari bahwa semua yang telah terjadi kepada diri kita itu adalah ketentuan Allah dan harus kita syukuri. Jelas ya anak-anak ya? Kemudian untuk yang ketiga yaitu membuat kita tidak sombong atas capaian dunia. Jadi semua kesuksesan, semua capaian keberhasilan kita di dunia itu adalah semata-mata pemberian dari Allah. Dan kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Yang selanjutnya yaitu hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama yaitu kita akan menyadari jika manusia merupakan tempatnya salah dan lupa, sehingga akan membuat kita tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh. Itu yang pertama. Kalau kita bisa menyadari bahwa kita itu adalah tempatnya salah dan lupa, pasti kita akan merasa lebih rendah hati dan tidak menyombongkan diri ataupun angkuh terhadap orang lain. Yang kedua, sebagai penyempurna kekurangan dan kecerobohan ketika melaksanakan sholat. Yang namanya sujud sahwi itu kan dilaksanakan ketika kita ragu-ragu atau lupa dalam melaksanakan sholat. Jadi dengan sujud ini akan lebih menyempurnakan lagi kekurangan-kekurangan yang telah kita laksanakan ketika kita sholat. Yang ketiga yaitu menggenapkan pahala dari apa yang kurang, dari sholat kita yang kurang akan lebih sempurna lagi pahalanya, harapannya, sehingga pahala kita akan lebih utuh, seolah-olah kita telah sholat secara utuh. Yang keempat yaitu untuk menghinakan setan. Nah, dari kelupaan, kekurangan,
atau kita ragu-ragu, itu sebetulnya adalah gangguan-gangguan dari setan. Nah, dari kita melaksanakan sujud sahwi, kita akan seolah-olah menghinakan apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh setan dengan cara menggoda kita, mengganggu konsentrasi sholat kita. Nah, itu. Kemudian yang kelima, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu hikmah melaksanakan sujud tilawah, di mana sujud tilawah itu dilakukan ketika kita mendengarkan, membaca, atau menghafalkan Al-Quran. Nah, yang pertama hikmahnya adalah orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh setan. Jika setan telah menjauh, orang yang bersangkutan dapat terhindar dari godaan yang menuju kedurhakaan. Sudah jelas di sini ya, yang namanya kita melaksanakan sujud tilawah berarti kita sedang dalam keadaan membaca, menghafal atau mendengarkan Al-Quran, dan itu suatu hal yang sangat baik bahwa Al-Quran itu memang sebagai pedomannya umat Islam itu merupakan suatu ibadah kalau kita membacanya atau mempelajarinya. Dan setan itu sangat membenci suatu ibadah, suatu hal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, otomatis setan akan menjauhi diri kita. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah. Jaminan surga yang dimaksud bukan semata-mata hanya dengan melakukan sujud tilawah saja, melainkan harus diikuti dengan ketakwaan, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak hanya kita sujud tilawah terus seperti itu, tidak. Tetapi harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa saja misalnya? Semua yang Allah perintahkan. Yang namanya takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian hikmah yang ketiga dari sujud tilawah yaitu bagian dari kepatuhan dan kerendahan hati manusia kepada Allah. Yang dimana kita sujud, kita sebagai wujud kita patuh, sebagai wujud kita rendah hati. Kepada siapa? Kepada Zat yang telah menciptakan kita, kepada Allah tentunya, di mana Allah di sini sangat mulia, sangat agung, atau Allah itu adalah suatu hal yang harus kita sembah-sembah karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita jadi merendahkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sujud. Kita menghamba kepada Allah, kepada Zat yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia. Nah, anak-anak, demikianlah sedikit penjelasan tentang hikmah kita melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga apa yang telah Bu Guru sampaikan tadi bisa memberikan kefahaman kepada anak-anak semua. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menambah referensi melalui membaca buku, membaca media internet, e-book, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.